Cuma mending, saya dulu pernah dipuji orang tapi kayak gini. Kok habis cukus kumir? Intinya cukus kumir. Ketuker R sama S-nya cukur kumis. Jadi cukus kumir ya. Habis cukur kumis, iya. Terlihat 4 menit lebih muda ya. Ini 4 menit pisan atulah. Ya sok mangga lah. Ya gitu lah ya. Hati-hati lah. Udahannya suka ada bisikan maut. Bu, ada gope dulu nggak Bu? Gitu ya. Coba kalau ada yang kayak gitu tuh dijawab ya, nggak ada GoPay mah, ada 1 juta mah. Gitu ya. Tenang lah, jangan, nggak rugi Bu diapa-apain orang ya. Insya Allah ya. Nah tadi cara kita menyikapi itu ujian atau itu azab nih, anggaplah kita sudah berhasil membedakan sama Allah. Jadi jangan terlena. Coba lihat 10 sahabat yang Nabi sebutkan terjamin surganya. Nabi ngomong gitu, mereka ibadahnya makin kendor. Enggak, makin pol-polan. Enggak kepedean gitu. Enggak kepedean. Kan saya udah dijamin. Oh enggak. Artinya itulah yang menentukan kapan itu jadi musibah, kapan itu jadi nikmat. Ya. Jadi sederhananya nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ulangi. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun bentuknya yang gak enak Bu. Tadi dicaci orang, motor hilang, diputusin pacar yang muda-muda. Jadi dia ingat, ya Allah motor teh hilang. Iya sih, memang saya lebih sering pakai motor itu ke tempat maksiat daripada ke masjid. Akhirnya dia jadi gak bisa pergi ke tempat maksiat. Dia jadi yang deketan masjid, ya udah jadi ke masjid melulu. Jadi nikmat tuh berarti motornya hilang karena ditutup jalan untuk maksiatnya. Ya. Musibah ya tadi kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah kan musibah. Ya. Meskipun bentuknya naik gaji, naik jabatan, naik daun, naik apa lagi? Naik eskalator, naik darah, apa aja ya. Kalau meskipun hawa nafsu kita suka, tapi kalau membuat kita tambah jauh dari Allah, musibah. Gampang kan bedainnya? Jadi kalau dulu kan kita mikirnya, oh nikmat itu kalau keinginan kita dikabul. Berapa banyak orang yang keinginan dikabul? Kita juga seumur hidup berapa kali keinginan pernah dikabulin, tapi masih pernah menderita. Ya. Masih pernah menderita. Apa kita pernah ngelihat yang kaya masih stres? Ada. Surveinya ginilah. Ibu punya keinginan tidak? Kita seluruh manusia, setiap manusia punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya, ingin kita selamat, ingin kita bahagia. Ketiga, dari lahir sampai detik ini, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Terus selama ini udah ngejar keinginan diri sendiri, kok masih gampang ngambek? Gampang ngeluh? Ya. Padahal sebagian udah tercapai, pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Ya, pernah ngelihat yang kaya masih stres, yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya, yang istrinya udah cantik masih selingkuh, kan makin ngegas ya. Tenang Bu, saya nggak bahas suami ibu kok ya. Suami ibu soleh semua insya Allah. Ya. Gitu ya. Padahal kata orang itu kayak enak-enak kata hawa nafsu. Tapi ya sudah, perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar, oh bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kitanya aja ngikutnya pakai standar kita melulu. Padahal kita mah nggak kenal dah Bu sama diri sendiri. Ibu tahu berapa jumlah gigi ibu? Nggak pernah ngitung. Sama. Apalagi 5 tahun ke depan nasibnya gimana, meninggal kapan, nggak tahu kan? Kita nggak kenal Bu sama diri sendiri. Tapi ketika kita yang tidak tahu, lalu yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ajib katanya. Masih menderita. Ya. Udah tenang, terima aja. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya.
Saya tidak terima dengan kerutan ini. Apa dipakein solasiban gitu? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa diapa-apain. So, nggak. Mau pakai krim anti aging kayak gimana juga nggak bisa. Jangan takut jadi tua. Udah jadi. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Ih si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu kalau pakai seragam SMA lucu tahu. Ya. Ibu pengen tambah lucu nggak? Ibu pakai lagi sekarang seragam SMA-nya. Datang ke sini. Ya. Pasti ketawa semuanya. Capek nggak? Pantesan kamera-kamera bid'ah itu laku ya. Tiba-tiba jadi glowing, jadi virus ya. Ya. Berhasil terlihat langsing, wajahnya membiru, kurang oksigen. Itulah ya. Yang paling kasihan yang motoin, Mas tolong jangan gendut ya. Gimana? Gimana? Gimana coba Bu? Dia mah licik sih. Yang makan banyak dia yang diomelin kameramen. Aneh. Gimana Bu? Caranya gimana? Gendut. Kan ibu yang makan banyak. Oh. Bu, surveinya boleh saya lanjutkan? Saya tanya ya Bu. Hai ibu-ibu teh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali? Ya Allah. Nyari angel, nyari apa? Ya. Satu kali, sekali aja kok sekali tetap ya 3 kali. Belum timernya 5 detik. Aduh, pegel. Ya. Udah Bu matiin dulu dari sekarang kalau mau ya. Matiin timernya. Nih Masya Allah. Saya mau survei tanya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Ulang nggak? Ulang. Nggak cuma diulang, dihapus. Pantesan berantem melulu. Tadi foto yang tadi mana? Gua hapus. Nah. Foto yang kedua, 10 orang yang sama, sudut yang sama, yang 9 merem, tapi ibu cantik sendiri. Itu kan yang dipajang di status. Masya Allah. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur ya. Bu ya. Nah ini ibu misalkan pergi seharian, nyampe rumah kan dicek dong galeri foto dilihat. Begitu dilihatnya ada 87 biji ya foto ya. Emang semuanya diposting? Ya. Berarti yang diposting berapa? Tapi beberapa ya. Berarti harus dihapus dong. Insya Allah. Yang dihapus yang mana? Yang lainnya cantik apa yang pas ibunya cantik? Meskipun yang lain cantik, ibunya jelek, dihapus. Saya jadi paham. Pantesan kemarin waktu kurban gak boleh yang betina, harus yang jantan. Karena ya betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Lucu ini. Inilah ras terkuat di muka bumi ya. Insya Allah. Sen kiri belok kanan, tetap kami yang salah. Tetap kami yang salah. Tetap kami yang salah. Tenang.
tenang ya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi di mereka lah Allah menitipkan rahimnya. Dari mereka lah terlahir anak yang solih solihah. Sesoleh apapun seseorang pasti lahir dari ibunya, nggak mungkin dari bapaknya, betul. Dan guru-guru kami banyak yang mengingatkan kalau orang bilang laki-laki lebih kuat, oh enggak, wanita jauh lebih kuat ya. Bahkan dibilang sekuat apapun laki-laki, kalau rahim dititipkan di mereka lalu mereka melahirkan, gak akan kuat ya. Kata orang medis pernah bilang kayak gini, potensi rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki itu adalah patah tulang. Tapi kalau wanita, rasa paling sakit yang bisa dia rasakan adalah melahirkan. Dok, berapa kali lebih sakit melahirkan dibanding patah tulang? Rasionya seperti 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Tapi bertahan wanita. Ya. Makanya pemeran utama film Azab wanita semua. Enggak, tapi lebih terjamin sebenarnya ya. Iya benar ya. Ini beneran yang ini saya naikin lagi nih. Ya. Kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Segitu Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kanan nggak masuk ke kapal, ikut kena air bah. Di surat Hud diceritakan ya. Ayo naik nak. Kalau dia bilang enggak, aku ingin naik ke gunung itu untuk bisa menyelamatkan diri. Ya. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, contoh surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran namanya Hana. Hana punya putri soleha namanya Maryam. Maryam punya putra soleh Nabi Isa alaihissalam. Khadijah radhiyallahu anha soleha punya putri soleha namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah soleha punya putra soleh namanya Sanus. Ya, kalau sudah ibunya yang soleha bismillah ya. Kalau orang bilang, oh pengajian teh sekarang kebanyakan ibu-ibu, bismillah, tapi ibu-ibu kita soleha jadi masa depan generasi. Bahkan dulu diingatkan musuh-musuh Islam itu kalau pengen merusak Islam, yang dirusak itu wanita. Kadang laki-laki maupun bisa menahan derita untuk dirinya sendiri, tapi kalau sudah orang-orang yang tersayangnya, istrinya, anaknya di rumah yang udah nyap-nyap, berat ya. Tawanya meni keras gitu. Oh, ini nyap-nyap ngerti? Iya, udah mulai. Wah, sini. Ada yang harus kita bicarakan. Kan tetangga kamu itu bawahan kamu di kantor. Iya, kok mobil dia bisa-bisanya lebih bagus daripada mobil kita? Nggak bisa. Pokoknya ambil cicilan baru. Kita dia masih bagus. Berani ngelawan. Ya, karena tambah cicilan lagi. Orang ketika akhirnya datang cicilan baru, orang paling banter cuma keren. Ya elah manggil ayam kayak gitu, Bu. Ibu pengen saya gituin sini, Bu. Ya elah. Kecuali kita dipuji orangnya muji sambil bantuin nyicil. Itu beda cerita. Kerennya si bapak ini 1 juta buat nambahin cicilan. Enggak kan? Yang akhirnya mikirin cicilan kita juga nantinya. Ya, repot. Udah ganti mobil baru masih diomongin. Masa peleknya gitu? Repot. Padahal ganti pelek, yang nikmatin peleknya ada yang di luar lu. Yang di dalam nggak kelihatan. Ya. Kecuali nyetirnya sambil dipangku peleknya gitu. Repot tapi. Ya, udah ya. Jadi itu berat ya, karena kalau udah yang minta ya orang-orang yang tersayang. Makanya dulu istri daripada orang-orang soleh terdahulu tuh ketika suaminya ingin mencari nafkah suka pada ngomong kayak gini, wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan, yang kami tidak tahan adalah pahitnya panas api neraka. Tenang suami, coba suami
hari ini jualan gak laku, hari ini kerjaan gak dapat yang baik-baik, gimana? Takut di rumah istri nyap-nyap, gak mau, udah ambil dulu aja yang punya kan. Tapi kalau dia tahu di rumah, dia anugerahkan pasangan yang siap untuk berjuang di dunia demi bahagia di akhirat, mereka tahan pahitnya kelaparan. Daripada engkau bawa sesuatu yang haram, wahai suamiku, lalu menyeret kami sekeluarga ke nerakanya Allah, gak mau. Nah, dapat masalah rezeki nggak masalah, rezeki udah ada Allah yang udah ada Allah yang nentuin, dan yang paling penting jadi amal soleh ya. Gak akan Allah sia-siakan capeknya, udah kesana kesini, udah keringat, udah banting tulang, ternyata dia tukang daging ya, jadi sering ngebantingin tulang gitu ya, udah banting tulang, nggak akan Allah sia-siakan. Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan jadi amal soleh di sisi Allah. Nih Bu, meskipun pahala atau amal soleh itu nggak kelihatan kayak gimana bentuknya, entah bulat, entah kotak, entah gimana, Ibu disuruh pilih. Habis nolongin orang, pilih pengen dia berterima kasih tapi Ibu nggak dapat pahala, atau pengen dapat pahala tapi dia nggak terima kasih. Pahala entah gimana bentuknya nggak tahu, tetap pilih pahala ya. Iman soalnya yang menjaga. Jadi ya itulah ya, ujian, azab, nikmat, musibah. Kalau itu sudah bisa dipahami, kan ya tadi seperti orang-orang soleh terdahulu, mangga mau diapain aja terserah, engkau tambah suka. Daripada aku dapat yang aku suka tapi engkau tidak suka, itu celaka. Nah kita hidupnya terserah, mau diapain juga. Gak gampang ngambek, gak gampang kecewa. Ada gitu Nabi ngambek melulu, ditelan ikan paus Nabi Yunus gitu. Apakah beliau ngedumel, ya Allah kan saya teh Nabi dikit-dikit. Ingat tuh ujian teh. Untung beliau bukan orang Sunda ya. Segini-gini amat ya Allah. Kalau gini saya nggak mau udah jadi Nabi. Oh, enggak. Malah berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Tiada ilah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami yang zalim. Aku dosa. Kalau dibilang dosa, emang dosa beliau apa sih dibandingin dosa kita? Pasti lebih banyak, beliau lebih sedikit. Malah ngaku dosa dapat masalah. Kita dapat masalah, ya Allah. Kenapa engkau segini teganya? Kenapa aku? Kamana wae, Bos. Jangan ya, suka bikin capek diri sendiri. Malah yang penting Allah suka. Bu, bu, sepakat tidak? Udah segitu dulu. Sisain waktu untuk tanya jawab atau foto-foto. Silakan dikembalikan dulu kepada, ini boleh sambil saya minum, kembalikan dulu ya. Apa tuh?